Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Untuk kali ini kita lagi ada di lahan pertanian yang ada di Palihan, yaitu lokasi yang kita kisaran cuman 1 kilo dari rumah kalau nggak salah ya. Dan kita lagi melakukan pengecekan juga, melakukan pengecekan yang ada di sini. Salah satunya yang jadi idola kami ya, yang sering kali cepat berbuah. Nah, untuk sahabat botanikal, untuk sekedar informasi, untuk apukat yang sangat sering kali kita tanam dan itu memang itu buahnya itu mudah sekali berbuah, mudah sekali di TW dan mudah sekali dikembangkan. Ini adalah salah satunya, itu adalah apukat kahyangan ya, kahyangan. Nah, seperti apa, kita berikan contohnya juga, karena memang ada yang bertanya-tanya soal apukat yang kita rasa ya, kita pernah rasain secara pengalaman pribadi dan mudah sekali dibuahkan, genjah, gampang sekali berbuah. Salah satunya itu adalah apukat kahyangan ya. Kita langsung saja perlihatkan ya. 2 tahun ya, udah belum ada 2 tahun, ini udah rimbun banget ya, udah rimbun banget. Dan buahnya itu menggerombol ya. Ini satu tangkai, ini satu tangkai ya, satu tangkai ada 4 ya. Ini satu tangkai 4 ya. Dan ini buat kita itu, kita agak puas ya, agak puas dengan apukat ini. Karena kenapa? Meskipun gerombolannya itu banyak, buahnya itu tetap dengan besar yang sama gitu. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Jadi ini juga keunggulan dari apukat kahyangan. Sudah genjah. Yang kedua, menggerombol. Menggerombolnya itu apa? Tidak ada yang kecil, sama untuk besarannya. Ya, bisa dilihat sahabat botanikal. Jadi ini suatu bukti juga. Ya, ini belum ada 2 tahun ini kita bilang ya. Ada lagi nih. Ini ada yang memang itu cuma satu ya, baru belajar buah itu udah segini, itu udah kita bilang udah puas banget ya. Nah, ini ada semutnya, besok kita semprot. Ya, dan kalau misalnya kita buka-buka ini ada gitu loh. Ini buat kita itu puas. Tidak hanya ini ya, tidak hanya yang ada di sini ya. Kita juga nanti kita bisa perlihatkan yang lainnya, yang mana apukat kahyangan ini kita sungguh tertarik sekali. Ya. Udah genjah, udah mudah ditanam, di dataran rendah pun mau gitu loh. Dan ini masih ada yang kecil juga. Ini bukan ngiming-ngimingin ya. Tapi secara pengalaman pribadi, karena kalau untuk secara pengalaman pribadi itu bisa dikatakan itu adalah suatu kenyataan yang ada di lokasi di sini ya. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya ada yang bertanya soal apukat yang genjah dan mudah ditanam dan ini lagi tidak terserang lalat buah, ya memang terserang sih ya, tapi tidak terus seperti apukat yang wina ya, beda. Dan ini memang kita kembangkan juga karena kita suka dengan apukat yang semacam ini ya, semacam ini. Memang tidak menjuarai dari segi rasa, saya akuin itu. Tapi dari segi rasa sudah mantap sih ya, sudah mantap. Kalau untuk rasa sudah layak untuk dipasarkan, dijual di masyarakat. Itu banyak orang yang mau dan tidak terus mengatakan seperti apukat si manis. Kalau si manis itu dari segi rasa itu kurang ya, kurang, kita bilang kurang. Tapi kalau untuk apukat kahyangan, meskipun kecil-kecil kisaran ya antaranya 500, 600 ya, 700 antaranya ya. Nah ini tapi bisa layak jual gitu. Wah, untuk dibudidayakan ini kita anjurkan juga untuk apukat kahyangan. Ya agak banyakan juga nggak apa-apa sih, tapi nanti lebih baik nanti diselang-seling ya. Untuk sahabat botanikal, kita bilang selang-seling itu maksudnya penanamannya itu kan ada tipe bunga A, ada tipe bunga B. Nanti bisa belajar bersama-sama ya untuk bunga tipe A atau bunga tipe B. Tapi yang jelas kalau untuk recommended, ini sangat recommended. Jadi suatu bukti juga ya. Nah, di sana juga apukat kahyangan ini yang kita
sini yang kita sambung belum ada 1 tahun, ya Allah. Ini adalah sambungan atau TW, yang mana sambungannya ini kita sambung dengan apukat kahyangan ya, tapi ini kayaknya keserang oleh hama ya. Ya ini salah satunya yang berbuah. Nah ini cuman belum ada 1 tahun, dan memang tak akuin ya kalau apukat kahyangan ini mudah sekali buah. Misalnya sahabat botanikal ingin TW ya, TW dengan apukat yang lain, nah pengen cepat sekali berbunga, pengen cepat sekali berbuah, pasar menerima, nah, kita sarankan dengan apukat apukat kahyangan. Memang kahyangan kita rekomendasikan. Ya, misalnya ada yang bertanya untuk dataran tinggi gimana? Ya asal jangan lebih dari 1000 mdpl, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih dari 1000 mdpl kita tidak sarankan, karena kita juga tidak pernah uji coba untuk elevasi yang seperti itu ya, untuk elevasi seperti itu. Dan kita kembangkan banyak di sini untuk apukat kahyangan, karena memang tidak hanya 1-2 pohon, melainkan banyak pohon yang sudah berkembang, berbuah ya, berbuah. Ini juga apukat kahyangan tapi belum berbuah, karena memang kita lihat batangannya masih muda ya, batangannya masih muda. Ini untuk batangannya batang yang utama masih muda, ini menandakan belum siap biasanya. Nah kayak gini ya apukat kahyangan. Dan kalau semisalnya ada yang bertanya lagi tentang apukat yang ginjah yang kita tanam ya, ada lagi yaitu apukat peluang yang patut dikembangkan juga, patut dikembangkan. Nah kita balik ke sana. Ini peluang baru 2,5 tahun udah berbuah. Ini normal ya, kalau yang ini tidak seperti apukat kahyangan ya. Memang kalau untuk dari segi levelnya apukat kahyangan memang tak akuin kayak yang pertama gitu. Yang pertama kita kembangkan dan berbuah banyak sekali. Nah ini adalah apukat peluang ya, karena memang kalau tidak ada bukti juga saat botanikal kalau misalnya mau beli bibitnya kurang yakin ya. Jadi kita beri bukti juga di lahan. Ini apukat peluang ya, itu peluang. Terkadang ada yang bertanya tentang apukat peluang, untuk ciri khasnya itu gimana gitu ya. Apukat peluang bukanlah apukat simanis. Kalau simanis udah beda. Ini peluang kayak gini ya daunnya. Kalau simanis itu agak lebih ke gini, kecil-kecil lembut-lembut ya, kayak gini, kecil-kecil lembut-lembut. Ini belum ada 2 tahun juga. Ini sudah beberapa kali dipanen. Dan ini seperti apukat peluang ya buahnya ya, padahal ini adalah simanis. Ini simanis ya. Nah kalau untuk sahabat botanikal kalau bertanya tentang soal rasa ya, rasa, kalau rasa kan menurut lidahnya masing-masing ya, tapi kita juga berpendapat sendiri ya gitu. Kalau misalnya ada yang beda gitu loh, kita kasih omongan dulu. Nanti kalau misalnya untuk rasa itu menurut kami dari ketiga apukat yang ini, antara simanis, peluang sama kahyangan, yang pertama itu yang menduduki adalah apukat kahyangan ya, apukat kahyangan. Ya apukat kahyangan tersebut gimana rasanya? Dari wanginya itu udah beda. Memang kadang kalau musim hujan itu agak becek, tapi rasanya tetap bagus gitu. Kalau soal legit ya legit. Ya kayak gitulah. Terus ada lagi yang apukat peluang. Nah, yang kedua adalah apukat peluang. Meskipun apukat peluang ini ada kelemahannya ya. Kelemahannya itu dari segi rasa. Nah, kita kan udah pernah bahas juga dari segi rasa gitu. Kenapa apukat peluang itu lebih ke berair ya? Seperti halnya kayak Red Vietnam. Oke, Red Vietnam itu kegenjahannya itu hampir sama seperti apukat peluang, dan rasanya seperti apukat peluang juga. Nah, buat kita loh ya, buat kita. Ya, pembedaannya itu dari segi daunnya, kayaknya cuma daunnya itu aja ya.
Tapi yang jelas untuk pengembangan untuk apukat kayangan ataupun apukat peluang kita rekomendasikan untuk ditanam saja. Tapi kalau untuk apukat si manis gimana? Si manis buat campuran aja ya. Karena kedepannya itu kalau untuk kita, kalau si manis itu memang genjahnya luar biasa. Saya akuin genjahnya luar biasa. Tapi dari segi rasa itu kurang. Jadi penurunan dari nilai itu juga menurun juga. Jadi ketiga jenis ini silakan, yang pertama itu yang paling dikembangkan yaitu apukat kahyangan. Sama apukat peluang ini memang kita kembangkan banyak. Ada lagi ya apukat yang memang di dataran rendah bisa ya. Peluang bisa, kayangan bisa, si manis juga bisa, semuanya bisa. Tapi kalau untuk MDPL lebih dari 1000 MDPL kita belum yakin ya, belum yakin. Karena memang kita kembangkannya itu di dataran rendah dan semuanya alhamdulillah bisa dilihat, ada bukti, ada pengalaman pribadi juga yang kita share untuk Sahabat Botanikal. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya, like-nya juga, komenannya silahkan di komen aja. Kalau semisalnya mempunyai pendapat lain silahkan komen yang ada di bawah. Atau memerlukan bibit, kita ada yang ada di sini ya untuk apukat kayangan, apukat peluang. Kalau untuk apukat si manis kita memang tidak berproduksi. Kalau butuh apukat si manis kita biasanya arahkan ke yang lain. Ke yang lain kenapa? Kasihan kalau memang mau apukat, tapi kalau untuk pelengkap saja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk produksi kita tidak sarankan aja, karena memang ya dari segi produksinya sih bagus, cuman untuk rasanya aja gitu. Kalau semisalnya tambahan lagi ya, semisalnya untuk apukat kendil kayak gimana ya, kalau apukat kendil kita tidak ragu ya, silahkan dikembangkan kalau yang ini. Dan tidak bisa dibandingkan dengan apukat kahyangan. Tapi kalau misalnya ada yang membandingkan dari segi rasa ya memang menang apukat kendil ya. Tapi dari segi genjahannya ya sudah jelas apukat kahyangan yang menang. Jadi untuk Sahabat Botanikal silahkan kalau misalnya memang mau dikembangkan yang apukat kendil. Nah ini kita rekomendasikan, dan hati-hati ya, apukat kendil mempunyai dua jenis, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Jenis 1 dia untuk dagingnya atau uratan mempunyai uratan-uratan dan kurang mulus ya, kurang mulus. Ini masih muda jadi kayak gini ya. Mempunyai uratan-uratan, besarnya tidak lebih besar dari apukat yang kendil varietas 2. Kendil varietas 2 itu bisa gede banget, tapi yaitu kegenjahannya kurang. Alangkah lebih baiknya menanam yang varietas 1 yang kayak gini, yang ada di sini. Jadi Sahabat Botanikal jangan keliru ya, jangan keliru. Kalau misalnya keliru 3 tahun udah menanam udah payah gitulah. Karena memang tidak ada ciri khasnya. Ciri khasnya cuma ada di buahnya saja gitu. Jadi hati-hati. Nah, tadi itu cuman banding-bandingin saja ya untuk Sahabat Botanikal. Kalau karena ada yang bertanya soal apukat yang genja, apukat yang memang itu bagus untuk diproduksi di sini, apukat yang memang itu rekomendasi ya, direkomendasikan untuk kami, yaitu salah satunya yaitu yang murah-murah itu adalah apukat kendil, ada apukat kahyangan juga, ada apukat peluang. Silakan kembangkan dan nanti nikmati hasilnya untuk masa depan ataupun hari tuanya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam botanikal, salam sukses untuk semua.